Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan Outlier: The Story of Success yang ditulis oleh Malcolm Gladwell yang diterbitkan tahun 2008. Pesan utama buku yaitu Malcolm Gladwell berargumen bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh bakat dan kerja keras pribadi, melainkan juga oleh konteks sosial, budaya, waktu, dan peluang tersembunyi. Orang-orang yang dianggap outlier atau luar biasa sebenarnya berhasil karena kombinasi antara kesempatan, latihan yang intensif, dan dukungan lingkungan. Isi buku per bab pendahuluan The Roseto Mystery. Gladwell membuka buku ini dengan kisah Roseto, Pennsylvania, sebuah komunitas imigran Italia dengan angka penyakit jantung yang sangat rendah. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial, solidaritas, dan struktur komunitas mereka yang erat merupakan faktor utama. Pesannya, konteks sosial punya dampak besar terhadap hidup seseorang. Bagian pertama, Opportunity, bab 1, The Matthew Effect, for unto everyone that hath shall be given. Gladwell menunjukkan bahwa kesempatan awal bisa menentukan jalan kesuksesan. Ia menyoroti pemain hoki Kanada, anak-anak yang lahir di awal tahun lebih mungkin direkrut karena lebih matang secara fisik. Ini menciptakan keunggulan kumulatif seiring waktu. Bab 2, The 10,000 Hour Rule, Gladwell menjelaskan bahwa untuk menjadi ahli dalam bidang apapun, seseorang butuh minimal 10.000 jam latihan. Ia mengutip contoh seperti The Beatles yang memainkan ratusan jam pertunjukan di Hamburg dan Bill Gates yang mendapat akses komputer sejak usia dini. Inti pesan yaitu kerja keras penting, tapi kesempatan untuk berlatih intensif lebih awal jauh lebih krusial. Bab 3 dan 4, The Trouble with Geniuses, part 1 dan 2, ia membandingkan dua orang jenius, Christopher Langan, IQ-nya 195, dan Robert Oppenheimer. Langan gagal karena kurangnya keterampilan sosial dan dukungan sistem, sementara Oppenheimer berhasil karena modal sosial dan budaya. Pesannya itu, IQ tinggi tidak menjamin kesuksesan jika tidak diiringi keterampilan praktis dan akses ke sumber daya sosial. Bab 5, The Three Lessons of Joe Flom, kisah pengacara sukses Joe Flom. Ia sukses bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena latar belakang etnis Yahudi. Yang kedua yaitu kelahiran pada waktu yang tepat. 3, diskriminasi yang justru memberinya pasar hukum baru. Kesimpulan, kesuksesan adalah hasil dari ketidaksengajaan sejarah, latar budaya, dan kerja keras. Bagian yang kedua yaitu legasi, bab 6, Harian Kentucky. Gladwell meneliti budaya kehormatan di Harian Kentucky yang melahirkan kekerasan antar keluarga. Pelajaran, warisan budaya tidak mempengaruhi perilaku sosial dan keberhasilan generasi setelahnya. Bab 7, The Ethnic Theory of Plane Crashes. Gladwell menganalisis penyebab jatuhnya pesawat yang berkaitan dengan budaya komunikasi hierarkis, khususnya dalam budaya Asia. Contohnya yaitu kecelakaan pesawat Korea Air karena kopilot takut mengoreksi kapten. Pesan penting yaitu budaya etnis mempengaruhi perilaku kerja dan mengambil keputusan dalam situasi kritis. Bab 8, Respedler and Match Test, budaya kerja keras petani padi Asia, jam kerja panjang, ketekunan. Menurut Gladwell menjelaskan keunggulan siswa Asia dalam matematika. Kesimpulan, nilai-nilai budaya tentang kerja dan ketekunan berpengaruh besar terhadap kinerja akademik. Bab 9, Maritas Bargain. Marita, anak dari keluarga miskin, mampu sukses karena sekolah KIPP yang memperpanjang jam belajar dan memberi struktur. Pesan yaitu sistem pendidikan yang baik bisa menjembatani ketimpangan sosial. Kemudian epilog Jamaican Story. Gladwell menceritakan sejarah keluarganya sendiri, menunjukkan bagaimana ras, kelas, dan peluang historis memainkan peran dalam kesuksesan turun-temurun. Intinya, tak seorang pun sukses sendirian. Kita semua adalah hasil dari sejarah panjang, keputusan orang tua kita, dan struktur sosial. Kesimpulan umum buku yaitu kesuksesan bukan hanya buah bakat dan kerja keras, melainkan hasil dari konteks sosial, budaya, dan peluang tersembunyi.
Faktor eksternal seperti tanggal lahir, budaya etnis, dan sistem sosial sangat menentukan. Kita harus menghargai peran sistem dan masyarakat dalam menciptakan atau menghambat keberhasilan individu. Berikut adalah analisis kritis buku Outlier: The Story of Success karya Malcolm Gladwell, khusus dikaji dari sudut pandang mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat atau PPOM. Analisis kritis buku Outlier dalam perspektif PPOM. Kekuatan buku yaitu pertama, menggeser fokus dari individu ke sistem sosial. Gladwell menolak narasi self-made man dan menunjukkan bahwa keberhasilan individu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, keluarga, dan kesempatan historis. Hal ini sejalan dengan prinsip utama PPOM bahwa pembangunan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang struktur sosial dan dinamika komunitas. Menekankan peran kesempatan tersembunyi. Buku ini menggambarkan bagaimana akses terhadap pelatihan teknologi dan pendidikan seperti kasus Bill Gates dan sekolah KIPP menciptakan jalur sukses. Dalam PPOM ini sangat relevan dengan analisis aksesibilitas terhadap sumber daya dan layanan dasar di masyarakat yang terpinggirkan. 3. Memperkenalkan konsep modal sosial dan budaya. Komunitas Reseto yang sehat karena kohesi sosial tinggi menunjukkan bahwa modal sosial dukungan keluarga, solidaritas relasi antar tetangga adalah faktor protektif. Ini mendukung gagasan dalam PPOM bahwa pemberdayaan masyarakat hanya efektif bila berbasis kekuatan lokal dan solidaritas komunitas. Kelemahan buku dari perspektif PPOM yaitu 1. Kurangnya dimensi partisipasi dalam kesuaradayaan. Gladwell tidak hanya membahas bagaimana masyarakat dapat mengorganisasi diri untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam PPOM, keberhasilan jangka panjang lebih tertumpu pada partisipasi aktif warga, kepemimpinan lokal, dan proses belajar bersama yang kurang disorot dalam buku ini. Yang kedua yaitu narasi elitis dan fokus pada tokoh-tokoh terkenal. Contoh-contoh seperti Bill Gates, The Beatles, Joe Flom cenderung berangkat dari individu yang akhirnya sukses besar. Pendekatan ini kurang mencerminkan upaya kolektif masyarakat, akar rumput yang menjadi inti pembahasan dalam pengorganisasian masyarakat. Yang ketiga yaitu minim strategi pengorganisasian sosial. Buku ini sangat kuat dalam menganalisis mengapa ketimpangan terjadi, tetapi lemah dalam menjelaskan bagaimana masyarakat bisa membangun kapasitas kolektif untuk mengubah nasibnya. Relevansi konsep buku Outlier dengan topik PPOM. Yang pertama yaitu konsep dalam buku relevansi dengan PPOM. 10,000 Hour Rules dapat dianalogikan sebagai pembangun kapasitas masyarakat yang membutuhkan proses, waktu, dan latihan. Kemudian cultural legacy atau warisan budaya. PPOM sangat memperhatikan nilai lokal, budaya komunitas, dan adat dalam merancang intervensi pembangunan. The Rosito Effect atau kohesi sosial menunjukkan bahwa komunitas yang kohesif dapat menciptakan resiliensi sosial dan kesehatan kolektif. Kesempatan tersembunyi dan akses sosial yaitu PPOM membahas pentingnya keadilan akses terhadap sumber daya dan pengurangan ketimpangan struktural. Ketimpangan sistemik dalam pendidikan sangat terkait dengan analisis struktur kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap layanan publik. Pemikiran kritis dalam aplikasi bagi BPOM. Pertama yaitu mendorong analisis struktural dalam PPOM. Outlier mendorong mahasiswa dan praktisi PPOM untuk tidak hanya melihat kemiskinan sebagai masalah individu, tapi sebagai akibat dari sejarah, struktur sosial, dan sistem kebijakan yang tidak adil. Yang kedua yaitu perlu penambahan perspektif transformatif. Agar lebih selaras dengan PPOM, pendekatan Gladwell perlu ditambah dengan kerangka transformasi sosial berbasis komunitas seperti community organizing, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan partisipatif. Yang ketiga yaitu menjadi dasar untuk desain intervensi berbasis kesetaraan peluang. Buku ini menjadi pengingat bahwa dalam merancang program pengembangan masyarakat kita harus melihat siapa yang tertinggal, memetakan siapa yang tidak punya akses,
mengupayakan redistribusi kesempatan secara adil. Kesimpulan analisis kritis dalam PPOM yaitu buku Outlier sangat bernilai dalam memperluas perspektif struktural dan kontekstual terhadap kesuksesan dan kegagalan sosial. Ia menguatkan landasan analisis ketimpangan dalam PPOM, namun tidak cukup menjelaskan proses bagaimana masyarakat dapat diberdayakan dan diorganisasi untuk mengatasi ketidaksetaraan. Oleh karena itu, buku ini cocok sebagai materi awal reflektif dalam PPOM yang kemudian harus dilengkapi dengan teori dan praktek tentang pembangunan berbasis komunitas, partisipasi masyarakat, analisis kekuasaan dan struktur, strategi pengorganisasian sosial. Berikut adalah kesimpulan mengenai kontribusi buku Outlier The Story of Success terhadap pemahaman dan dalam mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat atau PPOM. Kesimpulan, buku Outlier karya Malcolm Gladwell memberikan kontribusi yang penting dalam memperdalam pemahaman saya terhadap topik-topik inti dalam mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal memahami ketimpangan sosial, peran struktur, dan pentingnya konteks dalam keberhasilan masyarakat. Gladwell menyadarkan bahwa kesuksesan seseorang dan juga kegagalan tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, kapan dan di mana seseorang lahir, modal budaya dan sosial, yaitu nilai komunitas, etos kerja, dukungan keluarga, ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang, warisan sejarah, dan budaya komunitas. Dalam konteks PPOM, buku ini memperkuat pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya melihat individu sebagai aktor perubahan, tetapi perlu memahami latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuknya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pengorganisasian masyarakat harus berangkat dari realitas lokal, memperhatikan siapa yang tersisih dari sistem, dan bekerja untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan penguatan kapasitas kolektif. Dengan demikian, Outlier berkontribusi memperluas perspektif saya dalam merancang program pengembangan masyarakat yang responsif terhadap konteks sosial dan budaya, tidak menyalahkan individu atas keterbatasan yang sistemik, memperjuangkan keadilan sosial melalui redistribusi akses peluang dan pemberdayaan. Demikianlah paparan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.